Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Pikasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Negeri Padang dengan NIM 21016101. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait materi yang berhubungan dengan sintaksis, lebih tepatnya adalah konsep-konsep sintaksis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Baik, sebelum kita membicarakan lebih lanjut mengenai materi kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai prinsip pembelajaran bahasa ini dalam bentuk khusus maupun bentuk umumnya. Nah, prinsip pembelajaran bahasa secara khusus, pembelajaran bahasa harus tetap menekankan pada pembelajaran berbahasa, bukan pembelajaran bahasa, dengan ciri-ciri. Yang pertama, lebih banyak memberikan porsi pada pelatihan berbahasa yang nyata. Kemudian yang kedua, tata bahasa diajarkan hanya untuk membetulkan kesalahan ujian peserta didik. Kemudian yang ketiga, keterampilan berbahasa nyata menjadi tujuan utama. Kemudian yang keempat, membaca sebagai alat untuk belajar. Yang kelima, menulis dan berbicara sebagai alat berekspresi dan menyampaikan gagasan. Kemudian selanjutnya, kelas menjadi tempat berlatih kegiatan berbahasa. Lalu selanjutnya lagi, penekanan pengajaran sastra pada membaca sebanyak-banyaknya, berfokus kepada karya sastra. Kemudian yang terakhir, pengajaran kosakata harus diarahkan untuk menambah kosakata peserta didik. Nah, itu untuk prinsip pembelajaran bahasa secara umum. Kemudian kita beralih ke prinsip pembelajaran bahasa secara khusus. Itu terdiri lagi atas 3 bentuk. Yang pertama itu adalah pembelajaran komponen kebahasaan, merupakan pelatihan, pemahaman, dan penggambaran bahasa yang bermakna sesuai dengan keperluan komunikasi. Kemudian yang kedua, pembelajaran komponen kebahasaan terintegrasi ke dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. Kemudian prinsip pembelajaran bahasa secara khusus yang terakhir itu adalah pembelajaran komponen kebahasaan tidak menganut tahap-tahap pembelajaran secara linguistik. Nah, itu merupakan prinsip pembelajaran bahasa secara umum dan secara khusus. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya atau poin berikutnya, yaitu materi pembelajaran. Materi komponen kebahasaan, khususnya sintaksis, untuk pembelajaran bahasa Indonesia di SLPP telah dituangkan dalam GBPP. Nah, materi-materi itu adalah kaidah pembentuk kalimat yang meliputi pembentukan kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat langsung, kalimat tak langsung, kalimat ingkar, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran, dan kalimat efektif. Tuntutan tentang hal itu terlihat jelas pada pembelajaran berbagai jenis teks, terutama pada fokus pembelajaran tentang karakteristik kebahasaan teks. Nah, materi kebahasaan tersebut memiliki kaitan dengan pemilihan sampel-sampel bahasa dalam pembelajaran. Sampel-sampel ini kita bahas di slide berikutnya. Nah, dalam materi kebahasaan tersebut memiliki kaitan dengan pemilihan sampel-sampel bahasa dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sampel ini. Yang pertama, sampel bahasa haruslah berhubungan dengan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, sampel bahasa harus sesuai dengan umur, jenjang pendidikan, dan pengalaman peserta didik sebelum, saat ini, dan yang akan datang. Lalu, sampel bahasa haruslah bersifat kontekstual, baik yang berhubungan dengan nilai historis, sosial budaya, maupun nilai-nilai kemanusiaan.
Kemudian sampel itu harus dapat mendorong peserta didik untuk mencari sampel lain. Nah, kemudian yang terakhir, sampel bahasa dapat berupa naskah utuh, petikan sebagian atau adaptasi yang bersumber dari buku teks, dokumen resmi, karya sastra pidato, berita koran atau televisi, percakapan telepon, dialog siswa, laporan, dan sebagainya. Baik, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu pendekatan dalam belajar berbahasa dan metode dalam pembelajaran bahasa. Nah, dalam pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara umum dan berlaku pada pembelajaran sintaksis adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan ini memiliki 6 ciri-ciri, yaitu yang pertama, mengutamakan pemahaman dan penggunaan bahasa secara nyata dan alami. Yang kedua, model latihan bahasa, model kalimat berdasarkan pada bahasa hidup dan terpakai. Kemudian yang ketiga, memperhatikan variasi bahasa. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dalam berbagai situasi. Kemudian yang kelima, aktivitas pembelajaran berpusat pada peserta didik. Serta yang keenam, tuturan guru dan buku pembelajaran hanyalah menjadi sampel pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, dalam metode pembelajaran bahasa yang sejalan dengan pendekatan komunikatif ini adalah metode langsung. Dalam metode ini, peserta didik dilibatkan dalam berbahasa dengan bahasa yang sering dipelajarinya, yakni bahasa Indonesia. Nah, situasi kebahasaan yang terjadi dalam komunikasi ini adalah situasi yang alami, yakni situasi yang nyata, yang senyata-nyatanya. Bila situasi alami itu jenis tuturannya tertentu tidak mungkin dilakukan di dalam kelas, maka dapat dilakukan peniruannya, yakni dengan cara melakukan kegiatan bermain peran. Nah, inilah yang disebut situasi nyata yang tidak senyatanya. Kemudian kita masuk ke strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dapat dipilih untuk mendukung metode-metode langsung tersebut adalah strategi ceramah, tanya jawab, diskusi, bermain peran, atau karya wisata. Melalui ceramah, peserta didik dapat melakukan kegiatan menyimak bersifat reseptif dalam bahasa yang dipelajarinya. Kegiatan berbahasa produktif dan reseptif dapat terjadi melalui strategi-strategi lain. Artinya, guru dapat bebas memilih strategi mana yang cocok dalam proses mengajarnya di kelas. Oke, kita lanjut ke media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah sesuatu yang mempermudahkan kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Ada banyak macam media yang dapat digunakan dalam pembelajaran sintaksis, misalnya buku teks, surat kabar, majalah karya sastra, atau kartu kata untuk jenis media visual yang berupa bahan cetakan. Penggunaan perangkat komputer dengan LCD juga merupakan media visual. Nah, media audio juga dapat dimanfaatkan, misalnya melalui rekaman percakapan, rekaman berita TV atau radio, ataupun rekaman iklan dalam radio. Nah, media audio visual ini merupakan bentuk berupa pemutaran film VCD melalui televisi dan dapat pula digunakan untuk keperluan pembelajaran ini dalam artian media pembelajaran di kelas. Kemudian kita lanjut ke evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran harus diarahkan untuk mengukur penguasaan bahasa peserta didik yang meliputi fungsi isi dan ketepatan, karena ketiganya menjadi indikator kemampuan komunikatif. Fungsi ini berkaitan dengan situasi komunikasi, isi berkaitan dengan makna pesan yang disandang oleh informasi yang ada, dan ketepatan menyangkut pada norma kebahasaan itu sendiri. Ada beberapa teknik yang dikenal dalam evaluasi pembelajaran, yaitu teknik mengarang, teknik dikte, teknik wawancara, dan yang terakhir adalah teknik close.
Nah, evaluasi dapat dilakukan terhadap hasil kegiatan pembelajaran seperti yang dilakukan melalui contoh-contoh butiran soal. Di samping itu dapat dilakukan evaluasi proses, yaitu evaluasi terhadap proses pembelajaran, misalnya ketika peserta didik sedang berdiskusi tentang sesuatu masalah yang ditetapkan oleh guru, di samping memerlukan waktu yang panjang untuk dapat mencapai seluruh peserta didik di kelas, evaluasi jenis ini kadar keobjektifannya itu rendah. Untuk itu dapat diperlakukan skala penilaian agar lebih objektif. Lalu kita masuk ke poin terakhir, yaitu mode pembelajaran kalimat yang integratif. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan dengan pembelajaran yang integratif, yaitu harus menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti misalnya fotokopi sebuah cerpen terpilih yang di dalamnya terdapat dialog tokoh dengan durasi bacaan berkisaran 5-7 menit. Nah, bahan cetakan ini berfungsi sebagai media pembelajaran, seperti yang kita sudah jelaskan tadi di awal. Lalu, dalam pembelajaran atau mengajar, guru dapat mengawalinya dengan memberikan fotokopi cerpen tersebut kepada seorang peserta didik agar dia membacanya. Sebelum dimulai pembacaan, guru telah memberikan petunjuk kepada seluruh peserta didik tentang persoalan yang harus dicari. Dalam hal ini, peserta didik diminta memahami perilaku dan perwatakan. Kemudian selanjutnya peserta didik yang ditunjuk membacakan cerpen tersebut. Lalu inilah kegiatan membaca yang dilakukan secara teknis. Sementara itu, peserta didik yang lain mendengarkan. Kegiatan ini merupakan kegiatan menyimak kritis, karena dalam menyimak tersebut peserta didik harus mengkritis bahan simakan tersebut untuk memahami apa yang dicarinya. Nah, di samping itu, kegiatan ini merupakan kegiatan pembelajaran sastra. Kemudian guru mengecek pemahaman peserta didik dengan pertanyaan tentang perilaku dan perwatakannya. Bila simpulan telah diperoleh tentang perilaku dan perwatakannya, selanjutnya guru dapat membagikan fotokopi cerpen yang telah disiapkan tersebut kepada seluruh peserta didik. Kemudian guru dapat mengajukan pertanyaan. Ketika peserta didik telah menjawab pertanyaan tersebut, diperolehlah beberapa kalimat. Nah, berdasarkan beberapa kalimat yang disebutkan oleh peserta didik, guru mulai dapat menerangkan bahwa kalimat-kalimat tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk pelaporan. Untuk memperkuat ingatan peserta didik, guru dapat menuliskan kalimat pelaporan tersebut dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, guru dapat menunjuk 2 orang peserta didik sekaligus untuk menuliskan kalimat langsung yang bersumber dari bacaan tadi di papan tulis secara bersebelahan. Peserta didik yang lain diminta untuk memperhatikan dan mengecek apakah yang ditulis keduanya itu benar. Kemudian kepada mereka berdua sekaligus diminta untuk mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang tak langsung. Bila ada kesalahan yang dilakukan peserta didik, guru dapat menunjuk peserta didik yang lain untuk membetulkannya. Kemudian, sebelum mengakhiri pembelajaran, guru dapat memberikan peserta didik sebuah contoh kalimat langsung dan tak langsung. Misalnya dalam perintah, tulislah sebuah wacana pendek yang terdiri atas beberapa paragraf. Dalam wacana tersebut harus dapat kalimat langsung serta kalimat tidak langsung. Nah, pada pertemuan berikutnya, guru dapat melanjutkan dengan membahas tugas buatan peserta didik tersebut, serta menerangkan dan mendiskusikan bagian-bagian yang belum tuntas diselesaikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, itulah tadi pembahasan kita terkait salah satu materi sintaksis. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.